Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-61 sampai dengan 63. Ayat yang ke-61, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhumul ladzina yu'dunan nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Qul udhun khairul lakum yu'minu billahi wa yu'minu bil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'duna rasulallahum adzabun alim. Di antara mereka orang-orang munafik ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang pedih. Tafsir ayat yang ke-61. Yakni di antara orang-orang munafik itu alladzina yu'dunan nabiyya, ada yang menyakiti Nabi dengan ucapan buruk, mencelanya dan mencela agamanya. Wa yaquluna huwa udhunun, dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Yakni mereka tidak peduli dengan hinaan yang mereka katakan kepada Nabi. Kata mereka, jika ada ucapan kita yang sampai kepadanya, maka kita minta maaf kepadanya. Pasti dia akan memaafkan, karena dia menerima apa saja yang dikatakan kepadanya, tanpa membedakan antara yang benar dan yang dusta. Maksud mereka, semoga Allah menimpakan keburukan kepada mereka, bahwa mereka tidak mempedulikan dan memperhatikan hal itu. Karena jika ucapan itu tidak didengar Nabi, maka inilah yang mereka cari. Jika ia sampai, maka cukuplah dengan meminta maaf dengan cara yang batil. Mereka telah melakukan keburukan dari banyak sisi. Yang paling besar adalah menyakiti Nabi yang hadir untuk memberi hidayah kepada mereka dan mengeluarkan mereka dari kesengsaraan dan kebinasaan kepada hidayah dan kebahagiaan. Di antaranya adalah ketidakpedulian mereka dalam hal itu. Ia tidak sekedar menyakiti, tapi lebih dari itu. Di antaranya juga adalah cipiran mereka terhadap akal Nabi SAW, yang kata mereka tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang dusta. Padahal Nabi SAW adalah orang yang memiliki akal yang paling sempurna, ilmu paling lengkap, dan pandangan yang paling tajam. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, Qul udhunun khairul lakum. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu, yakni menerima siapa yang berkata benar dan baik kepadanya. Adapun berpalingnya Nabi SAW dan tidak menyalahkan kebanyakan orang munafik yang meminta maaf dengan alasan-alasan yang dusta, maka hal itu karena kelapangan akhlaknya, ketidakpeduliannya kepada mereka, dan karena mengamalkan firman Allah Ta'ala, sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijsun. Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah apabila kamu kembali kepada mereka supaya kamu berpaling dari mereka, maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah najis. At-Taubah 95.
Adapun hakikat apa yang ada di dalam hati dan pikirannya, maka Allah berfirman tentangnya, yu'minuna billahi wa yu'minu lil mu'minin. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin yang benar dan membenarkan. Dia mengetahui yang jujur dan yang dusta meskipun dia sering berpaling dari orang-orang yang diketahui kebohongannya dan kedustaannya. Wa rahmatul lil ladzina amanu minkum, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu, karena mereka mengambil petunjuk darinya dan meneladani akhlaknya. Adapun orang-orang yang tidak beriman, maka mereka tidak mau menerima rahmat ini. Bahkan mereka menolaknya, maka mereka rugi dunia dan akhirat. Walladzina yu'duna Rasulullah, dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu dengan perkataan dan perbuatan, lahum adzabun alimun, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan di antara azab yang pedih adalah dibunuhnya orang yang menyakiti Nabi dan mencelanya. Ayat yang ke-62. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurdauhu in kanu mu'minin. Mereka bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhoannya jika mereka adalah orang-orang mukmin. Tafsir ayat 62. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Mereka bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhoanmu. Lalu mereka mengklaim berlepas diri dari menyakiti Nabi dan lainnya yang mereka lakukan. Tujuan mereka adalah agar kamu ridho kepada mereka. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurdau in kanu mu'minin. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhoannya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. Karena seorang mukmin tidak mendahulukan sesuatu pun di atas ridho Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa iman mereka tidak ada, di mana mereka mendahulukan ridho selain Allah dan Rasulnya. Ayat yang ke-63. Alam ya'lamu annahu may yuhadidillah wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha. Dzalikal hijul adim. Tidakkah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya, itu adalah kehinaan yang besar. Tafsir ayat 63. Ini adalah penentangan dan permusuhan kepada Allah. Dan Allah telah mengancam orang yang menentangnya dengan firman-Nya, Alam ya'lamu annahu mayuhadidillaha wa rasulahu. Tidakkah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, di mana dia berada di jalur dan jalan yang menjauhkannya dari Allah dan Rasul-Nya, dengan meremehkan perintah Allah dan melakukan larangannya. Fa'anna lahu naro jahannam khalidan fiha, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Dan dzalika hijul adim, itu adalah kehinaan yang besar, yang tiada kehinaan yang lebih buruk dan lebih jelek daripadanya, di mana mereka kehilangan nikmat yang kekal dan meraih azab neraka jahim. Kita berlindung kepada Allah dari keadaan mereka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.